rindunya hatiku padamu kasih. Sekarang kita pindahin ke sholawat liriknya. Oke. Lagu-laguku tuh dicuri orang, Bang. Akhirnya diposting sama mereka, reuploader sama mereka, dan aku nggak dapat apa-apa. Aku tuh dulu santri, Bang. Jadi dari umur 10 tahun aku tuh dimasukin pesantren sama orang tuaku gitu. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman, dan hari ini saya sudah bersama Nada Sika. Atau kalau kita bilang tuh Neng Nada ya? Iya, Neng karena orang Sunda. Oh, jadi tapi, khasnya tuh Neng. Tapi bukan Neng Nada yang genta ya, ini Nada Sika. Namanya sama dan Bandung juga. Dari Bandung ya kamu ya? Iya benar, orang Bandung Tuh, juga. bener kan, nebak lo padahal. Oh serius? Belum tahu sebelumnya? Belum. Oh alah. Memang nama aslinya Neng Nada Sika? Sebenarnya itu bukan nama asli, tapi kayak nama dari abahku. Sika itu singkatan sebenarnya, asik dan berkah. Nama bekennya lah gitu ya. Kalau nama aslinya itu Nada Umayyah Awaliyah. Oh, Nada Umayyah Awaliyah. Jadi Awaliyah anak pertama dan anak terakhir sih aku, satu-satunya. Siapa nama? Nada Amalia. Nada Amalia apa? Nada Umayyah Awaliyah. Nada Umayyah Amelia. Awaliyah. Aduh, saya maklum lah ya Neng Nada ya. Nada Umayyah Aulia. Awaliyah. Ini kita nggak lanjut nih, cuma permasalahan nama aja nih. Jadi Sika itu singkatan ya? Asik dan berkah. Iya, itu singkatan dari abahku. Jadi dulu pas mau berkarir di sholawat ini, nama itu dikasih karena sebenarnya Sikah ini nama dari lagam Al-Quran. Sikah itu nama Al-Quran, salah satu Al-Quran. Cuman disingkat lagi sama abah. Udah deh Sikah aja, asik berkah. Ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong Neng Nada, kita udah pernah ketemu belum sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Oke. Jadi ceritanya saya ini sudah hubungi Nada, cuman DM-nya nggak dibaca-baca, udah 1 tahun lebih yang lalu. Ingat banget tuh, waktu lagi sama Syakir, waktu kamu viral sama Syakir, ya kan? Salawatan juga ya? Iya, salawat juga. Tapi si Dapik lihat, bos Neng Nada ini nge-gym juga loh, 1 gym. Hah? Masa sih? Mungkin karena aku yang terlalu fokus nge-gym jadi nggak lihat kanan kiri kali ya? Sama, aku juga nggak ngeliat kanan kiri, lurus-lurus aja gitu. Dan ternyata Nada ini adalah istrinya dari teman saya sendiri, anak bentak tuh, Haidar. Ya, kalau tahu dari dulu istrinya Haidar, udah saya WA suaminya. Mohon maaf banget ya Bang Afdal, jadi emang aku tuh secuek itu, jadi jarang banget buka DM. Jadi bukan sombong nih buat temen-temen juga ya, tapi emang jarang banget buka DM. Oh, gitu. oke. Maafin ya Bang Afdal. Ya. Tolong Haidar dicek-cek ya DM-nya ya. Siap. Muhammad nabiyina binuru hadina min Makkah habibi nur. Tapi sebelumnya kamu pernah kenal aku gak? Tahu, legend banget ini. Dari aku SD. Dari aku SD kelas 2 aku udah tahu Bang Afdal. Sering nonton. Bahkan aku pernah lari-lari di sekolah pengen nonton siluman-siluman, kata aku gitu. Karena dulu SD itu ya? Waktu SD. Waktu SD itu tahun 2006 ya? 2005-2006 lah, iya. 2005-2006. Oh, berarti kamu penggemar Genta Buana juga. Bener banget, penonton setia. Berarti kamu tahu juga dong lagu-lagu Genta Buana? Tahu. Oke. Bahkan aku seneng kayak India gitu kan nada-nadanya. Oke. Aku ada challenge nih buat Nada. Challenge apa nih? Bisa nggak kamu nyanyiin lagu Genta Buana versi sholawatan? Versi sholawatan ya? Bentar, aku inget dulu ya. Yang paling aku hafal lagu ini deh. Rindunya hatiku padamu kasih. Sekarang kita pindahin ke sholawat liriknya. Oke, bentar. Oke. Ya Nabi salamun salamun alaik. Ya Rasul salamun salamun alaik.
Ya Habib salamun, Ya Habib salamun alaik, Ya Rasulullah Habibullah. Masya Allah. Aduh, tolong itu jangan sampai copyrightnya punya orangnya, punya kita ya itu, karena itu adalah warna baru di channel saya. Baru pertama kali ada yang nyanyi lagu Genta Buana tapi disolawatin. Bener gak, Pik? Bener. Iya kan? Walah, Masya Allah. Itu, Neng, ini menarik banget Neng ya. Karena memang kamu kan suka lagu-lagu itu kamu solawatin, lagu-lagu yang viral, yang gitu. Bener. Itu kamu secepat itu, bikin itunya gitu loh. Liriknya gitu? Iya. Ya, jadi sebenarnya kenapa aku bisa sampai kayak gini ya? Jadi awalnya itu ini sebenarnya strategi juga, karena kan sekarang nih udah zamannya milenial banget dan orang-orang tuh kadang-kadang pengen yang kekinian. Dan akhirnya aku milih jalan untuk kayak setiap ada lagu yang viral, kayak dulu waktu itu lagu viral PUBG games. PUBG, iya. Nah, termasuk suamiku juga nih pemain PUBG ya. Oh udah enggak? Ingat istri dimarahin. Iya. Nah jadi aku kan lihat soundtracknya dan banyak banget orang-orang yang terngiang-ngiang dengan lagu itu. Akhirnya aku mikir, kalau ini lagu aku sampai rubah dengan lirik yang lebih positif atau lebih islami dan ada pesan-pesan yang bagus untuk anak-anak muda, mungkin orang-orang yang suka ini pasti dengerin dong otomatis. Nah akhirnya aku ubahlah lirik-lirik nada-nadanya itu ke lirik lagu yang islami dan sholawat, kayak gitu Bang. Itu pertama lagu PUBG itu yang kamu ituin? Sebelum itu memang sudah ada Naruto. Oh, Naruto. Kan lagi rame apa sih Naruto ya? Akhirnya soundtracknya aku bikin ke lirik islami juga. Terus kayak PUBG bikin ke islami. Bahkan soundtrack drakor. Kan dulu waktu boomingnya banget drakor, ya nggak sih? Nah itu aku resell ke, apa sih, dirubah juga liriknya ke nada yang islami juga. Kayak gitu-gitu. Lagu drakor di liriknya dirubah ke Islam. Boleh kasih contoh nggak? Jadi sebenarnya islaminya tuh kayak gini. Kayak nyeleneh gitu loh, kayak orang-orang kan sekarang banyak yang pacaran tapi cuma di ghosting doang. Nah aku rubah liriknya ke islami kayak gini. Sakitnya di PHP-in, pacaran lama-lama ditinggalin, bikin malu orang tua dan keluarga. Jadi kayak liriknya di tengah itu intinya ngingetin lagi sama Allah. Intinya udah jangan pacaran, lebih baik nunggu dihalalin dan untuk nanti aja nikah indah pada waktunya. Refnya tuh kayak gitu kata-katanya. Jadi kayak gitu. Awalnya cerita orang-orang dulu aku kumpulin, kejadian-kejadian orang-orang yang banyak kejadian sekarang nih dikumpulin, terus akhirnya ada pesan untuk seperti itu gitu. Oh, ini menarik banget ya. Iya. Berarti kamu bisa punya ide. Terus kamu bisa, apa sih yang bisa di-grab dengan anak muda sekarang ini gitu loh, dengan menyampaikan dakwah tapi secara secara relate kali kalau aku bilang ya, yang bisa, karena kan gini loh, sekarang kalau kita ya, ini sorry itu saya, kalau kita ngomongin dakwah ya, ini saya bukan ini ya, disclaimer dulu, kan agak sensitif, iya kan, kalau kita salah sedikit nanti dipelintir apa segala macam. Menurut kamu gimana? Sebenarnya tergantung orangnya ya. Kalau masalah kayak gitu sebenarnya dakwahnya itu nggak ada yang salah, semua itu benar. Cuman kan di Indonesia ini memang banyak berbagai macam mazhab, jadi memang banyak banget perbedaan pendapat. Jadi kalau menurut aku sih sampaikan aja apa yang menurut kita yakini Bang, karena kan di dalam Al-Quran juga jelas ya kalau Islam ini akan terpecah 73 bagian ya. Nah kalau misalkan apa yang kita sampaikan ini tidak sependapat dengan orang-orang di luar sana, itu artinya karena masih ada 71 lagi yang 72 lagi yang tidak sependapat dengan kita gitu. Jadi memang banyak jenisnya gitu, kayak banyak mazhab berbeda-beda segala macam. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi gimana yang kita yakini aja sih Bang. Tapi ada yang aku satu kepo nih. Kalau penyanyi religi seperti kamu ini gitu ya, kadang-kadang suka gak sih dapat DM dari haters gitu loh? Kan dalam kan nggak boleh yang namanya alat musik apa segala macam. Menurut kamu gimana? Banyak banget Bang, untuk orang-orang yang nggak sependapat mengenai hal itu banyak banget. Cuman ya itu, terkadang memang aku pun tidak merasa diriku benar atau salah, cuman orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh emang udah banyak. Dan ya aku belum sebaik itu dan belum sesempurna itu untuk mempelajari Islam ini, cuman ya
kan musik ini aku gunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang islami atau mungkin pesan-pesan yang positif, insya Allah akan berdampak positif juga untuk para pendengarnya. Aku berharapnya kayak gitu aja sih Bang. Iya sih, tapi itu jadi bikin kamu tuh kayak menghambat gak sih? Kalau menghambat sih enggak sih Bang, tetap lurus-lurus aja sih berkarya, lempeng-lempeng aja, lillah aja udah. Kalau sibuk mikirin omongan orang ya nggak akan maju-maju dong Bang. Ya, seperti yang kamu bilang tadi, kalau kita kan kalau kita jalanin aja apa yang menurut kita benar. Kan nggak mungkin kita bisa bikin seneng semua orang. Bener banget. Tapi ini suatu hal yang unik sih menurut aku. Kayak tadi kamu nyanyi lagu Genta Buana, itu suatu hal yang baru. Sholawat versi Genta Buana gitu. Yang menjadi pertanyaan aku, kok bisa kepikiran gitu loh. Itu saya aja nggak kepikiran sama sekali loh. Kok bisa tiba-tiba kepikiran gitu loh. Aku nggak ngerti juga sih Bang. Bahkan ada yang lucu nih cerita ya. Atau sorry aku potong ya. Atau kamu ada lihat dari mana gitu. Oh, coba aku bikin gitu loh. Bahkan aku ada cerita unik juga Bang soal untuk menciptakan sebuah lagu ini ya. Jadi beberapa waktu lalu aku lagi mandi nih, tiba-tiba kayak otak tuh mikir terngiang-ngiang lagu apa gitu, tiba la 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 la. Terus tiba-tiba kelintas aja cerita gitu, lirik lagu tiba-tiba ada aja gitu. Lagi mandi, lagi makan, lagi apa, tiba ujuk-ujuk gitu loh, ilhamnya tuh datangnya ujuk-ujuk Bang. Tiba-tiba aku langsung teriak sama suami, sayang sini sayang, kenapa? Ini aku dapat lirik lagu, tolong catetin nanti aku lupa. Dia catetin dulu liriknya. Terus udah selesai mandi aku nyanyiin, udah jadi lagu satu tuh. Kayak gitu-gitu Bang. Jadi satu, terus apa tadi? Diupload? Dibuat langsung diupload gitu. Dan akhirnya orang lain yang menikmati. Nah, itu cerita yang nyesek sih Bang. Jadi aku yang udah capek bikin, terus aku yang udah ngarang lirik segala macam, tiba-tiba karena kan memang aku masih awam ya di dunia permusikan ini. Aku belum tahu kalau dunia permusikan ini ada publisher, ada lisensi yang untuk melindungi aset kita. Aku belum tahu sama sekali. Dan ternyata karena aku nggak ngurusin yang kayak gitu, lagu-laguku tuh dicuri orang Bang. Akhirnya diposting sama mereka, reuploader sama mereka, dan aku nggak dapat apa-apa. Makanya yang lebih nyeseknya lagi, aku posting lagu, viewersku cuman 1.700.000. Di reupload orang suaraku itu nyampe 4 juta yang dengerin laguku. Wow, dan itu aku sama suami nggak bisa tidur. Nggak bisa di ini juga ya? Nggak bisa diklaim karena bukan gambar, itu kan suara gitu. Nggak dilindungi asetnya. Kalau kamu aja nggak bisa tidur ya, kalau terjadi sama aku. Halo Dapik. Wah, ding. Kita bahas yang lain aja Neng ya. Oke, siap. Aku boleh tahu gak, Neng Nada dulu tuh seperti apa sih? Aku dulu seperti apa? Aku tuh dulu santri Bang, jadi dari umur 10 tahun aku tuh dimasukin pesantren sama orang tuaku gitu. Sampai akhirnya di situ udah mulai mempelajari ngaji, sholawat, akhirnya menjadi sebuah hobi lah ya untuk melantunkan sholawat. Akhirnya orang tuaku mensupport dan akhirnya membuatkan musik gitu, rekaman kayak gitu dari kecil sebenarnya. Cuman kan dulu belum ada, aku belum ngerti YouTube, cuman VCD dari panggung ke panggung gitu-gitu Bang. Oh, jadi memang dari kecil dulu memang suka nyanyi sholawatan ya? Iya, dari kelas 4 SD aku udah mulai seneng di dunia tarik suara gitu. Terus didukung pula sama keluarga ya? Alhamdulillah didukung kayak gitu Bang. Kamu ini kan di pesantren. Kalau pesantren itu kan tertutup lah ya? Penjara suci disebutnya, emang. Dan itu bagaimana kamu bisa mengembangkan bakat kamu menyanyi? Nah, jadi dulu itu kan ada liburnya juga ya pesantren, nggak setiap hari di pesantren kayak gitu, setiap hari Jumat atau misalkan gimana. Karena rumahku tuh nggak begitu jauh dari pesantren, jadi sekitar naik motor atau zaman udah nyampe lah ya gitu, sekitar beratus meter gitu. Jadi aku dijemput sama orang tuaku setiap libur untuk ke rumah. Terus awalnya nggak direkam dulu. Jadi kamu di pesantren udah bisa apa nih Neng? Gitu kalau bahasa Sunda tuh ditanggap gitu ya. Terus aku baru belajar sholawat ini nih Mi, dengerin enak nggak gitu. Terus aku nyanyiin kok enak gitu ya. Terus ngaji ini Mi, dengerin kok enak. Akhirnya udahlah Neng, kan Umi suka kangen nih ditinggal-tinggal terus sama Neng gitu. Gimana kalau kita rekam aja ya suaranya gitu, biar nanti Umi bisa dengerin di rumah. Nah awalnya tuh kayak gitu, akhirnya dibawa ke studio rekaman buat ngerekam lagu-laguku, sholawat-sholawatku sama ngaji-ngajiku. Awalnya kayak gitu doang. Cuman kata orang yang punya studio ternyata, wah ini sayang kalau cuman buat
pribadi buat keluarga doang. Akhirnya mendingan disebarluaskan aja, bikin VCD, bikin kaset segala macem. Nah akhirnya di situ dibuatlah, diperbanyak kaset, dijual ke pasar, ternyata laku. Dan ternyata udah laku dari situ. Akhirnya semakin meluas dong di kampung ya, masih di kampung sendiri ya. Waktu itu di Garut. Di Garut, oh oke. Akhirnya mulailah ada yang kayak undang buat hajatan, buat acara pengajian, kayak gitu-gitu bang. Nah akhirnya di situ udah mulai banyak panggilan. Akhirnya sering izin dong dari pesantren. Kalau izin kayak gitu kan jelas ya, izinnya bukan tanpa alasan kayak aku ada saudara mau khitanan, pengen di ngajiin, pengen di apa, akhirnya keluar. Sampai akhirnya aku pun dapat teguran karena aku sering bolos ngaji, kayak gitu bang. Kenapa pesantren kamu itu tahu kalau alasan kamu nyanyi? Tahu karena izin kan, harus izin sama apa sih keamanan di sana gitu. Nggak izinnya izin nyanyi bilang atau izin apa gitu loh ke luar kota atau apa? Aku ada yang bilang izin nyanyi, ada yang bilang saudaraku atau apa. Karena kan keseringan banget bang, hampir 1 minggu ngilang 3 kali bang gitu kan dari pesantren. Ini ngaji mana di situ susulan ada kamu ketinggalan ini hafalin. Iya. Awalnya bisa, semakin lama semakin numpuk yang udah ketinggalan nih. Akhirnya kan nggak bisa, otakku nggak nyampe. Akhirnya ditegur lah, udah sebenarnya kamu tuh ngapain sih di luar sana? Dan ini jelasin lah, aku tuh nyanyi bang, gini. Selawat. terus kata orang pesantrennya gimana? Untuk 1 kali 2 kali boleh katanya, tapi kalau keseringan kan memang yang dirugikan bukan pihak pesantren, tapi kamu ilmu yang didapetin apa gitu. Akhirnya gitu. Ya gimana bang, tapi kan seneng. Aku masih kecil, aku masih kelas 4 SD yang polos-polos aja, tapi kan seneng bang gitu-gitu. Ya tapi gimana caranya, kamu jangan sampai kayak gitu juga dong gitu. Akhirnya sering berdebat, sering apa segala macam. Akhirnya kata Umi, udahlah Neng, karena Neng udah seneng, gimana kita pindah ke Bandung aja. Akhirnya aku kelas 6 SD itu pindah pesantren. Jadi pesantren yang lebih bebas juga bang. Akhirnya bisa pindah pesantren, oke. Pindah pesantren akhirnya. Pindah ke Bandung lah. Nah di Bandung ternyata si pesantren ini punya grup gambus, grup gambus. Nah di situ ya makin seneng dong bang. Kayak wah ketemu temannya nih. Bener, kayak semakin disalurkan lah hobinya. Akhirnya izin pesantren itu udah gak dipersulit segala macam lagi karena emang di situ ada grup gambus dan kita manggung bareng-bareng sama anak-anak yang lain gitu. Jadi ngajiku tuh bukan bareng-bareng sama orang, tapi khusus sama gurunya satu untuk khusus ngajarin aku, dispesialin lah di sana, akhirnya disupport gitu lah, ya, kayak privat gitu. Ngajinya jadi nggak ketinggalan, apa yang aku ngaji itu memang babnya aku gitu. Oh, jadi solusinya memang bagus ya seperti itu ya. Antara hobi kamu itu tetap jalan, ilmu yang kamu dapetin juga tetap ada. Dan sampailah kamu sekarang menjadi penyanyi.